Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi'nimatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema kultum saat ini, mari sama-sama kita belajar menjadi seorang pemaaf. Hadis diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu mengisahkan suatu hari seorang perempuan Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dengan membawakan daging kambing yang telah diberi racun. Nabi SAW pun memakan daging kambing itu. Akhirnya terungkaplah bahwa daging kambing itu telah dibubui racun oleh wanita tersebut. Rasulullah SAW pun bertanya, "Mengapa engkau melakukan itu?" Wanita Yahudi lalu berkata, "Aku ingin membunuh." Nabi SAW bersabda, "Allah tidak akan memberikan kemampuan kepadamu atasku." Lalu para sahabat berkata, "Biarkan kami membunuhnya." Rasulullah bersabda, "Jangan." Anas menambahkan, "Aku melihat sisa racun itu di langit-langit mulut Rasulullah SAW." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pemaafnya Rasulullah padahal diracun. Dan Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Faman afa'a wa aslaha fa azruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimun. Artinya, dan balasan sesuatu kejahatan adalah yang serupa. Maka barang siapa memaafkan, faman afa'a wa aslaha, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, fa azruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Memaafkan merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umat. Abdullah Al-Jadali berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah, lalu ia menjawab, beliau bukanlah orang yang keji dalam perkataan ataupun perbuatan. Tidak suka kekejian, tidak suka berteriak di pasar-pasar atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan beliau orang yang suka memaafkan." Hadis riwayat Tirmizi. Masih ingatkah kisah Abu Bakar As-Siddiq yang pada suatu hari bersumpah untuk tidak lagi membantu Mistah bin Asyasah, salah seorang kerabatnya? Karena Mistah bin Asyasah telah ikut menyebarkan berita bohong tentang putri beliau, yaitu Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, dituduh telah berzina. Padahal Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak berzina. Tetapi Allah yang Maha Rahman melarang sikap Abu Bakar tersebut sehingga turunlah ayat ke-22 dari surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wa sa'ati ayyutu uli qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal yahfu wal yasfahu ala tuhibuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka menghawakan dan melapang dada. Apa kamu tidak ingin agar Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar melakukan sebuah hal mulia kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada diri kita, yaitu memaafkan. Dari pemahaman agama
ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yaitu yang pertama, syariat. Syariat adalah ukurannya fikih. Fikih hasilnya adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata zahadu, jahada, kemudian akar katanya menjadi ijtihad, perjuangan pemikiran. Hasil banyak pendapat ulama, minimal ada 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi, dari hukum fikih tentang memahami Al-Quran dan hadis oleh para ulama hadis, kemudian memberikan beberapa pendapat dalam kitab-kitabnya yang menjadi 4 mazhab. Tapi ada kelompok membahas bid'ah dan sunnah. Kadang pendakwah dengan mudah menuduh amalan orang lain adalah bid'ah dan sesat. Saat direspon apa itu bid'ah, dan ditunjukkan dalilnya dari perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih berjamaah, dengan mengatakan Umar bin Khattab, nikmatul bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, sholat tarawih berjamaah. Dari perkataan Umar bin Khattab ini berarti ada bid'at hasanah, perkara yang baru. Kan nggak mungkin sholat tarawih berjamaah adalah bid'ah yang sesat. Perbedaan pendapat itu kebiasaan pada zaman Rasulullah saja sudah diberi contoh. Pada saat menghadap tawanan perang, Rasul berpendapat tawanan perang boleh ditebus dengan harta benda. Sedangkan Umar bin Khattab minta agar tawanan perang dieksekusi. Tapi Allah setuju dengan Umar bin Khattab. Seperti yang terdalam surat Al-Anfal ayat 67 yang artinya tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu mengendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah mengendaki pahala akhirat untuk, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pemirsa yang berbahagia, di dalam suasana bulan suci Ramadan ini, kita diuji oleh Allah dengan wabah corona. Sementara wabah corona ini, atau wabah-wabah atau yang disebut dengan ta'un pada zaman Rasul dan Umar bin Khattab telah ada. Oleh karena itu, dengan adanya wabah corona ini, mari kita sama-sama bersabar. Sesungguhnya orang yang sabar itu bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Dengan rasa gembira kita laksanakan puasa Ramadan ini dengan iman dan sabar. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, taufik, dan hidayah serta kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri mohon maaf lahir dan batin dan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.